Halo sahabat TV, selamat datang di STB Storytelling TV. Ini adalah segmen baru dari TB TV, di mana kami telah mengumpulkan berbagai cerita dari penyintas pasien TB, lalu dikirimkan ke email kami dan juga sosial media, dan kami ceritakan kembali semuanya di sini. Nah, sekarang sudah ada beberapa cerita yang masuk ke TB TV. Pada episode hari ini, kami akan menceritakan salah satu penyintas TB resisten obat atau yang biasa dikenal dengan TBRO. Untuk menjaga privasi, kita sebut saja dengan Bu Eka. Bu Eka membagikan kisahnya ke kami bagaimana tuberkulosis merubah hidupnya. Awalnya, Bu Eka merupakan seorang perempuan yang memiliki kehidupan yang normal dan juga bahagia. Bu Eka merupakan lulusan dari S1 Ekonomi Perbankan dan sempat bekerja di salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Bu Eka juga memiliki sebuah keluarga kecil yang sangat harmonis dengan suami yang sangat menyayanginya dan juga dikaruniai oleh 5 anak yang sehat, cerdas, dan juga keluarga yang saling menyayangi dan perhatian. Dari segi penampilan pun Bu Eka terbilang cukup menarik. Dengan kulitnya yang putih, cerah, menjadi idaman para pria di masanya. Namun, kehidupan sempurna itu tak selamanya dimiliki oleh Bu Eka. Dalam sekejap, semuanya berubah. Awal mulanya, kesehatan Bu Eka mulai menurun dengan gejala batuk terus-menerus. Layaknya masyarakat awam, ia hanya berpikir bahwa itu batuk biasa. Jadi Bu Eka memutuskan untuk mengkonsumsi obat-obatan warung. Menurutnya, setelah mengkonsumsi obat warung, tubuhnya dirasa lebih membaik. Namun, batuk tetap kembali datang hingga terjadi selama berminggu-minggu. Sampai akhirnya Bu Eka memutuskan untuk datang ke dokter dan memeriksakan dahaknya. Keesokan harinya, setelah pemeriksaan, tim dari puskesmas pun menghubungi Ibu Eka. Kami dari puskesmas, Bu. Kami ingin menginformasikan hasil dari pemeriksaan dahak Ibu kemarin. Hasilnya positif TB paru, Bu. Mendengar hal itu, Bu Eka sangat kaget, bingung harus melakukan apa. Namun dari pihak puskesmas terus meyakinkan dan menenangkan Bu Eka. Ibu Eka tenang aja ya, Bu. TB ini bisa sembuh kok, Bu. Tapi karena memang Ibu ini termasuk ke dalam golongan TB resisten obat, maka pengobatannya harus 1 tahun. Sehingga saya rujuk Ibu ya, Bu, ke rumah sakit yang lebih besar sehingga pengobatannya akan lebih memadai. Sejak hari itu, kehidupan Bu Eka mulai berubah. Awalnya Bu Eka mencoba untuk ikhlas menjalani pengobatan bulan demi bulan, namun berbagai masalah terus datang ke hidupnya. Pertama, perubahan hubungan dalam keluarganya. Selama menjalani masa pengobatan, Bu Eka merasa sikap suaminya ini semakin berubah. Ia merasa semakin lebih sering bertengkar, dan karena kondisi Bu Eka yang masih kurang fit juga semakin memperkeruh hubungan mereka berdua. Dan karena berbagai masalah lainnya, sampai akhirnya pun mereka memutuskan untuk berpisah. Setelah itu, masalah kembali bermunculan, dimulai dengan perubahan dan sikap dari anak-anaknya Bu Eka. Selama pengobatan, kelima dari anak Bu Eka ini semua menjauh. Terutama si bungsu yang tidak lagi bisa dihubungi oleh Bu Eka. Bahkan memblokir WA dari Ibu Eka. Perubahan sikap dari anak-anaknya ini membuat Bu Eka semakin bertanya-tanya, kenapa mereka menjauh dari Ibu Eka? Dan setelah diselidiki, akhirnya Bu Eka pun mengetahui alasan dari anak-anaknya ini menjauh. Mereka takut tertular dari penyakit Ibu Eka. Bahkan mereka pun takut bahwa suatu hari nanti penyakit Bu Eka ini bisa merepotkan mereka di kemudian hari. Semenjak itu, Bu Eka tinggal sendiri dan harus berjuang melawan penyakitnya sendiri. Bu Eka menyampaikan kepada kami bahwa di saat itu ia hanya terus berjuang dan meyakinkan diri bahwa ini semua hanyalah takdir baginya. Tantangan demi tantangan pun terus hadir ke dalam hidup Bu Eka. Bahkan masa-masa sulit itu pun hadir kembali ke Ibu Eka. Ia menceritakan bahwa selama masa pengobatan TB ini sangatlah berat baginya. Sangat amat menyita waktu, menghabiskan uang, fisik, bahkan ia pun merasa sangat drop di masa-masa itu. Bahkan pernah suatu hari Bu Eka merasa sangat lemas dan kesakitan, namun bingung harus meminta tolong kepada siapa. Sampai akhirnya pun Bu Eka jatuh pingsan. Saya yang menemani tidurnya dan saya juga yang mendampingi mereka di setiap suka maupun duka. Hancur sekali hati saya ketika mengetahui hal tersebut.
bahwa saya dijauhkan karena kondisi saya seperti ini. Tantangan lainnya yang harus Bu Eka hadapi adalah mengkonsumsi jumlah obat dalam jumlah yang cukup banyak. Dulunya Ibu Eka ini adalah seseorang yang bisa dibilang cukup sulit untuk mengkonsumsi obat-obatan. Mungkin Bu Eka membutuhkan buah ataupun snack-snack lainnya.